Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum kita memulai pada materi, kita membaca doa belajar bersama-sama dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Amin. Baiklah semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak kenapa tinggi kita selalu berubah-ubah? Apa kalian masih ingat ketika kalian masih bayi? Kira-kira ketika kalian masih bayi, kalian bisa langsung berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan ya? Nah, perubahan tinggi, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca, dan kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri manusia. Nah, sekarang kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan atau tumbuh adalah bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Nah, pertumbuhan pada manusia itu terjadi sejak dalam kandungan sampai ia dewasa. Dan pertumbuhan manusia akan berhenti ketika ia dewasa. Nah, pertumbuhan manusia itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor makanan, kebiasaan olahraga, serta gen dari orang tua. Nah, pertumbuhan yang berasal dari faktor makanan adalah kita mengkonsumsi makanan yang baik untuk pertumbuhan dan makanan yang bersih, sehat, serta bergizi. Macam-macam makanan yang sehat dan bergizi antara lain adalah yang pertama, makanan pokok. Nah, makanan pokok ini biasanya mengandung banyak karbohidrat. Contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, selanjutnya adalah lauk pauk. Lauk pauk biasanya mengandung banyak protein. Nah, protein itu sendiri dibagi menjadi dua. Nah, protein yang pertama adalah protein hewani. Nah, protein hewani ini berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain. Biasanya untuk jenis hewan seperti daging, cumi, dan ikan juga mengandung banyak lemak. Nah, selanjutnya yang kedua adalah protein nabati. Nah, protein nabati itu adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya seperti tempe, tahu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya macam-macam makanan sehat yang bergizi. Yang ketiga adalah sayur-sayuran. Nah, untuk sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin, ya. Contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan jenis sayuran lainnya. Selanjutnya yang keempat adalah buah-buahan. Nah, untuk buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya apel,
anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah susu. Nah, susu ini merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Di dalam susu terdapat kandungan seperti mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, di samping kita memerlukan makanan yang bergizi, sehat, yang banyak mengandung protein, karbohidrat, vitamin. Nah, kita juga membutuhkan makanan berlemak untuk proses pertumbuhan. Nah, kandungan lemak itu juga terdapat pada ikan, daging, susu, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur, alpukat, coklat, dan yogurt. Nah, setelah pertumbuhan, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan. Nah, ada yang tahu nggak perkembangan itu apa? Nah, perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Nah, sekarang Ibu akan kasih contoh tentang perkembangan manusia. Pada saat kita masih bayi, kita hanya digendong oleh orang tua. Tetapi, seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan sebagainya. Saat kita masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri. Tetapi ketika sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada saat kita kecil, biasanya kita akan sering menangis jika kita kehilangan sesuatu. Tetapi ketika sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Jadi, ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Nah, sekarang kita akan mengenal fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, manusia itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Uma, mama, dan bunda kita mengandung kita selama 9 bulan di dalam perutnya. Nah, bayi itu dimulai dari 0 sampai 2 tahun. Kemudian setelah bayi adalah kanak-kanak atau balita. Nah, balita itu adalah rentan usianya dari umur 2 tahun sampai umur 5 tahun. Nah, selanjutnya setelah fase kanak-kanak atau balita, kemudian fase yang ketiga adalah anak-anak. Nah, anak-anak itu rentan usianya dari 6 sampai 10 tahun. Nah, kalian sekarang berada di fase anak-anak karena kalian rata-rata umurnya berusia 9 tahun. Kemudian setelah anak-anak adalah fase yang keempat, yaitu dewasa. Nah, di fase ini rentan usianya agak sedikit berbeda dari perempuan dan laki-laki. Nah, untuk perempuan dimulai dari umur 11 tahun sampai 18 tahun. Nah, sedangkan untuk laki-laki dimulai dari usia 11 tahun sampai 20 tahun. Kemudian fase yang kelima adalah dewasa. Nah, untuk fase dewasa ini rentan usianya dimulai dari 20 tahun sampai 40 tahun. Nah, selanjutnya fase yang keenam adalah lansia atau manula. Nah, untuk rentan usia pada fase manula ini lebih dari 50 tahun. Ya. Jadi, untuk kakek, nenek kalian, nah itu ada di fase manula atau lansia karena usianya sudah lebih dari 50 tahun. Nah, jadi begitu ya anak-anakku semuanya. Jadi, perkembangan kita itu dimulai dari kecil sampai kita dewasa. Dimulai dari bayi,
kanak-kanak atau balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, tetapi perkembangan manusia itu juga berbeda-beda. Nah, begitulah adik-adikku semuanya, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi, kesimpulannya untuk materi hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda-beda ya, tergantung makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Namun, walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghargai, karena semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Baiklah, sebelum kita menutup materi pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.